Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Baitus Shadiqin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah pada halaman 21 dengan baris ketiga dari atas, bacanya ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-rabbih azza wa jalla. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diriwayatkan merabbih dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan hadis qudsi. Apa yang beliau menyatakan? Allah menyatakan ya ibadi kullukum dhallun. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian adalah dhal. Arti dhal di sini ghafil an ibadati, lalai dari beribadah kepadaku. La ya'rifuni kaifa ya'buduni wa yadhkuruni, tidak mengetahui bagaimana cara beribadah dan pun bagaimana cara mengingatku. Jadi kita ini dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maka dilanjutkan kembali illa man hadaituh, melainkan orang yang telah kuberikan petunjuk padanya, yang disebut dengan hidayah. Maka dari sini kita selalu meminta hidayah. Artinya hidayah adalah ad-dilalah al-musilah ila tariqil haq, jalan yang menunjuki akan kebenaran. Jadi Allah selalu tuh memberikan kepada kita hidayah agar kita lempeng dalam berjalan, nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak keluar rel. Itu manfaat kita selalu berucap dalam Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Padahal memang setiap orang mukmin dapat bagian hidayah, betul kan? Nah, kita udah beriman, udah dapat petunjuk, ngapain kita minta lagi? Apakah kita dalam keadaan sesat? Maka jawabannya adalah agar kita punya iman dengan hidayah tersebut selalu mantap, selalu tetap, enggak keluar, ya, enggak berhenti di jalan, tapi terus berjalan sampai ajal menjemput. Itu maksud ihdinas siratal mustaqim. Sabat alal iman, mantap atas keimanan, enggak tergoncang atau tidak terpengaruh dengan apapun rongrongan hidup. Dari anak, dari istri, tetap ibadah kita enggak kendor. Ibadah kita ya enggak sama sekali pengaruh, enggak merosot. Nah, itu sebab kita minta ihdinas. Karena hidayah itu banyak. Hidayah banyak. Hidayah secara umum kayak kita sekarang. Alhamdulillah, setiap individu kita orang Islam diberikan hidayah dari Allah. Tapi nggak cukup dengan hidayah yang kita punya tanpa kita pupuk dengan keimanan, tanpa kita pupuk dengan doa ihdinas siratal mustaqim, nggak cukup itu. Berapa banyak orang Islam setelah mereka masuk Islam akhirnya bisa keluar lagi. Setelah mereka menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka bisa keluar. Jadi nggak ngejamin tanpa adanya dipupuk, tanpa adanya dia
mengkaji ilmu, tanpa dia mendalami, tanpa dia terus mengkuatkan imannya. Fakun minal imani fi mazidi wa fi ta'atillahi dha tajdidi bi kathratis salati ma ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahwati. Selalulah engkau punya hidayah, engkau punya iman itu tambahin terus dengan cara hudur majalis ilm, hadir kita majelis ilmu, didengarkan, tambah ilmu, itu menambahkan iman kita. Banyak sholat, banyak zikir, banyak sedekah, itulah yang mengkuatkan iman, dan itulah tanda Allah berikan hidayah. Sehingga disebut fastahduni, mintalah selalu hidayah kepadaku, ahdikum, niscaya aku akan memberikan kepada kamu dari petunjuk yang selalu benar, selalu nyata. Ya, ya ibadi kullukum ja'iun. Nah, ada lagi. Allah menyatakan, ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtu. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian itu ja'i, lapar, nggak ada rezeki. Illa man at'amtu, melainkan akulah yang memudahkan untuk jalan rezeki tersebut. Fastat imuni, mintalah kepadaku makanan kalian, minta. Ut'imtum, niscaya aku yang akan memudahkan jalan rezeki tersebut. Jadi apakah kewajiban untuk Allah memberikan rezeki? Nggak ada kewajiban. Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, ada ayat yang seperti itu. Tidaklah ada di permukaan bumi ini dari hewan yang melata melainkan ala. Nah, ala di sini ada sebagian berselisih pendapat ulama tafsir. Ala diartikan min, artinya melainkan dari Allah, ada kewajiban. Atau ala yang mana di situ adalah Allah memberikan secara tafaddul, artinya keistimewaan dari Allah saja. Tidak ada kewajiban untuk Allah memberikan rezeki. Fast artinya apa? Berarti rezeki ini ada kalanya bisa Allah berikan ketika masuk manusia ikhtiar, dan pun Allah berikan pula rezeki tanpa adanya bahkan diceritakan ada yang Allah berikan rezeki tanpa sebab yang diketahui, tiba-tiba ada aja rezeki. Seperti diceritakan Nabi Allah Musa alaihissalam, Allah perintahkan untuk memecahkan batu. Dia punya tongkat. Nabi Musa punya tongkat. Allah perintahkan untuk pecahin batu. Tiba-tiba itu batu pas terpecah ada batu lagi di dalamnya. Ada apa? Batu lagi. Dipecahin lagi, ada batu lagi. Berapa batu tuh? 3. Ketika dipecahkan batu yang ketiga, keluar dut, cacing. Itu cacing dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam sedang mengunyah. Dia sedang mengunyah suatu makanan. Padahal di dalam batu, 3 kali batu. Kok bisa tuh rezeki sampai di dalam itu Allah berikan? Tanpa dia ya berusaha, tanpa apa, Allah berikan, dan itu pun juga terjadi. Makanya ini ada ucapan seorang ulama ya, yang mana dikatakan apa dikatakan? Qala ba'dhum man jara ma Allah taala ala adatin nas. Siapa orang yang memperlakukan Allah atas kebiasaan manusia. Apa kebiasaan manusia? Min mulahadhati asbabir rizqi, dari mengawasi adanya sebab rezeki.
Artinya apa? Kalau aneh nggak keluar, kalau aneh nggak buka lapak, kalau aneh nggak buka toko, nggak bakal datang uang. Kalau dia seperti itu, nah ini yang disebut maqamul kasbi. Makomnya harus usaha. Maka apa yang terjadi? Ya, jarallahu ta'ala ma'ahu ala adatihim. Niscaya Allah pun akan memperlakukan hamba tersebut atas kebiasaan manusia umumnya. Min tahsilihi bil asbab. Bahwasanya tidaklah mendapatkan rezeki melainkan diperoleh dengan sebab akan Allah lakukan demikian juga. Allah lakukan demikian. Kalau si hamba ini punya keyakinan dengan sebab rezeki yang dia dapatkan harus dengan bekerja, ya Allah akan berikan dengan itu. Tapi sebaliknya, nah ini yang makom yang nggak ada sama kita nih, ya kan? Makom nggak ada sama kita. Setengah hari nggak ada rezeki, udah empet aja udah. Muka udah nggak kuat tuh, udah kusem aja. Gimana? Nah harus buka lapak, buka. Tapi sebagian orang, dia tenang aja udah. Dia tenang, mau dapat rezeki nggak dapat rezeki. Nah sebagian mereka apa? Waman khalafahum, siapa yang menyalahi mereka, artinya apa? Tidak memperhatikan sebab-sebab rezeki. Biqat'i mulahadhatil asbab, dengan memutuskan perhatiannya akan sebab-sebab rezeki yang datang. Wasiqatihi biwa'dillah, dan percaya dia kuat dengan janji Allah. Jarallahu ta'ala ma'ahu, Allah pun akan memperlakukan orang tersebut dengan hal yang sama. Ala mukhalafati adatihim, yaitu dengan menyalahi kebiasaan mereka. Bi an yaj'al rizqahu, dengan Allah jadikan rezeki orang tersebut min haitsu la yahtasib, dari tanpa dia duga-duga, min ghairi ta'abil kasbi, dari tanpa letihnya usaha. Itu makanya pantas yang Imamul Haddad katakan di dalam kitab Adab Sulukul Murid, ya, dalam suatu hadis yang beliau petik, beliau ambil, siapa orang yang duduk selepas subuh sampai terbit matahari dalam zikir kepada Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan cepatnya rezeki ketimbang orang yang melanang buana berputar-putar ke seluruh dunia untuk mencari. Tapi itu tadi, siqah, percaya akan janji Allah. Nggak ada nih sumpek-sumpek, udah jam 7 belum dapat nasi uduk, udah jam 7 perut keroncongan belum dapat. Nah udah kelas. Kalau begitu belum makom kita, berarti makom kita harus usaha. Itu ya, fastat imuni at'imkum ya ibadi kullukum arun. Nah ya, makanya disebut, benar sebelum selesai itu, sampai Abu Yazid Al-Bustami, ini terkenal dengan kewilayahannya. Beliau diceritakan sholat khalfa imam fi ba'dil masajid. Beliau sempat sholat di satu masjid yang mana diimami oleh fulan. Falamma sallama al-imam, ketika si imam mengucapkan salam, qala ya Aba Yazid inni araka lakasbalak. Aba Yazid, aneh perhatikan ente kok jadi primus? Pria musoh? Kok ente diam aja di musola, di majlis, di masjid, kok nggak keluar sih? Buka lapak dan sebagainya. Famin aina takul, dari mana engkau bisa makan? Qala Abu Yazid, dijawab oleh Abu Yazid, apa jawaban beliau? Isbir, sabar dulu ya. Hatta u'idas sholat allati shallaituha khalfak. Sabar, ana akan kasih jawaban ketika ana ngulang sholat dulu yang ana sholat di belakang ente. Sebentar. Setelah ana sholat di belakang ente, nih yang saat ini tadi barusan, ana bakal ngulang dulu sebentar. Setelah ngulang, setelah sholat lagi ana akan jawab. Dia sholat. Tuh. Haitsu syakkakta fi rizqil makhluqin.
Sebab engkau ini sudah ada keraguan pada rezeki ente sudah ragu akan rezeki makhluk, ya, berarti ane bakal ngulang sholat di belakang ente. Fa innahu la tajuzu shalah khalfa man la ya'rifur raziq, karena nggak boleh orang yang sholat dia bermakmum imamnya nggak kenal Allah. Nggak boleh, berarti ente nggak kenal Allah. Berarti ente tanya di mana ane makan, berarti ente nggak kenal Allah. Tuh, fa innahu la tajuzu shalah khalfa man la ya'rifur raziq. Wa qila li ba'dihim, ada lagi perkataan mereka, min aina ta'kul, dari mana ente bisa makan? Faqala min haitsu yarzuqullahu dzubabah wal ba'udah, dari tempat yang sekira Allah bisa memberikan makan nyamuk, bisa memberikan makan lalat. Ya, ayut imuha, apakah dia memberikan makan, Allah memberikan makan kepada lalat, kepada nyamuk, wayansani, sedangkan Allah melupakan aku. Nah ini, ya, ini sifat tawakul yang dengan sebabnya itu kita merasa berpasrah diri kepada Allah. Udah nggak ada lagi sebab makhluk, begitu. Makanya orang yang kenal Allah nggak mengenal wasail. Arti wasail perantara. Rezeki yang ada, yang diberikan itulah datang dari Allah. Jadi mereka mahjub bizahir anil batin. Tapi kalau orang jahil nggak memperhatikan Allahnya, tapi kan memperhatikan perantaranya. Ini sebab fulan, ya, dia mahjub bil batin anil zahir, kebalikan. Tapi kalau orang yang kenal sama Allah, udah semuanya itu perantara nggak dikenal, yang penting Allah. Si fulan nggak jadikan jaminan untuk berikan rezeki, si fulan nggak jaminan untuk berikan rezeki. Itu semata-mata Allah yang menggerakkan hati mereka, jadi mereka tahu adalah Allah. Ya, kullukum arun illa man kasautuh, sampai selu. Wallahu alam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna